Mahfud, kalau misalkan dialog mengenai esensi dari revolusi, kan pemerintah punya revolusi mental, Rizik Syihab punya revolusi akhlak, dan beberapa poin dalam revolusi akhlak itu kan tentang pemberantasan korupsi. Ini bisa nggak dibuka ruang dialog seperti itu? Ya kan kita sudah sama kalau mau memberantas korupsi. Ya kan kita sudah sama, agenda pemerintah juga begitu, agenda rakyat begitu. Nah, terus apa yang mau dianukan lagi? Silahkan aja dia perjuangkan. Revolusi akhlak kita dukung, karena revolusi akhlak itu pasti akan memperbaiki. Gitu. Namanya akhlak kan memperbaiki. Kalau Habib Rizik punya agenda revolusi akhlak, jalan aja, kita bantulah revolusi akhlak, membuat manusia menjadi lebih baik, membuat koruptor lebih sadar bahwa koruptor itu merusak dan sebagainya. Ya silahkan aja, itu bagus sebagai sebuah program. Tapi terus dinegosiasikan dengan kasus harus membebaskan A, B, C, itu tidak ada hubungannya kan. FPI dan Pak Rizik Syihab ini masih penting dalam konteks seperti yang Pak Mahfud sampaikan tadi, untuk pemberantasan korupsi, dalam konteks revolusi akhlak yang lain. Ya menurut saya itu hak yang patut dihargai. Orang kan punya keinginan memperbaiki, itu silahkan gitu. Kita kan tidak pernah melarang revolusi akhlak. Bahkan ketika saya mengizinkan Habib Rizik pulang, gitu, mengumumkan Habib Rizik silakan pulang kan karena ada revolusi akhlak. Itu beliau mau pulang karena katanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak itu pasti tujuannya baik dan hasilnya baik gitu. Nah, itu oleh sebab itu siapa aja mau melakukan revolusi akhlak silahkan, tetapi ada jalur-jalur yang harus dipenuhi. Ya, tidak bisa jalan sendiri dengan pengancaman, pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu soal lain lagi kan gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa pemerintah sudah menutup pintu rapat-rapat untuk dialog dengan FPI. Oh enggak, selama ini juga kan sudah dialog lewat media, lewat apa, kan itu dialog namanya. Dia bilang gini, kita bilang gitu. Kan, kita bilang gitu, dia bilang gini, itu dialog. Dialog tatap muka maksudnya, Pak Mahfud ketemu Pak Rizik Syihab. Kita tidak memikirkan nutup pintu atau buka pintu, kita tidak memikirkan itu sekarang, tidak ada urgensinya. Sekarang ya, apa coba, kalau Claudius tahu, itu urgen begini gitu, nanti saya catat gitu. Tapi apa urgensinya sekarang? Untuk berbicara, yang mau dibicarakan itu apa, yang mau direkonsiliasikan itu apa, ya kan, rekonsiliasi dalam hal apa gitu, coba ya. Kan tidak ada urgensinya, tapi kalau memang ada ya kita lakukan pembicaraan itu. Pak Mahfud, itu kan surat keterangan terbit FPI ya, izinnya itu kan sudah selesai itu. Nah, sampai saat ini kan belum ada kepastian apakah diterbitkan lagi atau ini dibiarkan mengambang nih. Mengapa pemerintah mengambil sikap seperti ini? Ada apa, Pak? Enggak, kita tidak membiarkan mengambang. Kita katakan ini belum terpenuhi syaratnya. Begitu syarat dipenuhi, ya kita terbitkan surat izinnya. Syarat apa yang belum dipenuhi oleh FPI, Pak? Syaratnya itu ada di Kementerian Dalam Negeri ya. Begini, yang saya ingat gitu. Itu kan ada undang-undang keormasan. Negara sebuah ormas itu tidak boleh beroperasi tanpa memenuhi syarat menyatakan setia kepada ideologi Pancasila dan sebagainya. Nah, di situ misalnya di ADART-nya itu tidak tercantum istilah itu, yang ada istilah mendirikan khilafah an-nubuwah gitu. Nah, kita katakan ini jangan dong. Kalau mau dakwah, ini kan sudah sistem politik, sudah ideologi. Tolong ADART-nya ini yang pasal ini diperbaiki dulu gitu. Nah, lalu datang pengurusnya ke Menteri Agama, membuat surat pernyataan bahwa kami menyatakan setia sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45 dan sebagainya. Itu dalam bentuk surat pernyataan pengurus. Nah, kita pemerintah itu tidak bisa dong surat pernyataan. Pengurus itu kan bisa berganti setiap saat. Nanti kalau pengurus berikutnya menyatakan tidak terikat dengan pernyataan itu. Oleh sebab itu kita minta, kenapa sih bawa ke notaris satu pasal aja, ADART-nya ini disesuaikan dengan undang-undang keormasan. Nah, sampai saat ini belum ada perbaikannya. Gitu loh, Mas Claudius. Nah, kalau sampai saat ini belum ada perbaikannya, lalu bagaimana pemerintah menempatkan FPI ini? Apakah ormas legal atau ilegal nih, Pak Mahfud?
itu kita menganggap tidak ada ormas itu. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, saya diundang oleh ormas yang tidak ada badan hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Gitu. Ya kan? Siapa? Atas nama pengurus-pengurusnya berdasar apa? Gitu. Nah, Kalau terjadi sesuatu, kita menganggap itu tidak ada. Kita menunggu coba mana syarat-syaratnya dong, diajukan dulu gitu. nah, kalau pemerintah menganggap ormas ini tidak ada, sementara ormas itu terus beroperasi, nah, bergerak, membawa simbol-simbolnya. Nah, ini bagaimana sikap pemerintah nih? Dibiarkan saja atau bagaimana, Pak? Harus diselesaikan? Kita kan tidak boleh melarang, kecuali lalu melakukan pelanggaran hukum yang ditangkap orang-orangnya. Kan kita tidak pernah menyebut nangkap orang FPI, nangkap orang kami, nangkap orang apa. Kan tidak ada dikaitkan dengan, pokoknya kalau melanggar hukum, ya orangnya, kita tidak nyebut organisasinya. Kecuali kalau ormasnya itu resmi seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Jadi ini akan dibiarkan mengambang begitu saja. Ya. Sementara kalau kita lihat HTI kita kan ngambang, kita tidak menganggap ini ngambang. Kita masih letakkan di mejanya Mendagri. Syaratnya ini dipenuhi dulu, nanti kan keluar. Gitu. Cuma itu. Tapi bedanya HTI kan pemerintah tegas tuh langsung keluarkan keputusan untuk bubarkan. Nah, ini kan HTI bedanya di mana, Pak? Bedanya? Enggak, dia sudah jelas-jelas menolak Pancasila, menolak UUD 45, dan itu sudah dibuktikan di pengadilan gitu. Nah, oleh sebab itu lalu dicabut, dibubarkan. Kalau ini mau memperpanjang sebagai SKT ya, surat keterangan terdaftar, kita minta mana ini syarat-syaratnya menurut undang-undang begini, belum penuhi sampai sekarang. Itu aja sebenarnya. Kekosongan kepemimpinan di level formal. Itu sebelum Pak Yusuf Kalla mengatakan itu, 2 tahun lalu saya sudah mengatakan, kan saya bilang, sebenarnya ini orangnya marah karena banyaknya ketidakadilan.